apa itu KUA, karena selama ini mindset kita kalau mendengar nama KUA tentang apa, Bu? Pasti tentang orang nikah saja. Padahal kalau kita merujuk pada dari awal sejak saya bekerja di KUA itu layanan di KUA bukan hanya tentang nikah. Jadi yang pertama itu mari Pak. Cantik, membuat suasana semakin menarik. Namanya rumah tangga itu bukan cuma ibu-ibunya, harus ada bapak-bapaknya. Tapi di Masuk ini ketemu cari majelis taklim bapak-bapak itu sengaja. Yang ada cuma mereka yang mama Iki cuma majelis taklim kayak asmaul husna itu beruskan pada pasangan suami istri. Jadi yang pertama tentang menikah. Apa itu nikah? Kata tinjau dari segi pengertian bahasa sesuai dengan makna dan tujuannya. Maka nikah dalam pandangan bahasa secara umum, nikah itu artinya mengawinkan, mengikat atau mengumpulkan dua jenis kelamin yang berbeda. Itu makna kata nikah dalam pandangan secara umum. Akan tetapi makna kata nikah dalam pandangan syar'i menurut pandangan Islam, nikah itu adalah akad. An-nikahu ahdun. Nikah itu adalah akad, yaitu janji suci yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan istimta atau hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Jadi nikah dalam syar'i menurut pandangan Islam ini, dia telah merubah sebuah status hukum yang tadinya haram menjadi halal karena adanya sebuah akad lewat sebuah proses ijab dan qabul. Di sini menarik sekali pembahasan tentang keluarga sakinah. Mungkin waktunya sangat mepet ya Ustaz. Mungkin waktunya terlalu singkat dari asar sampai jam 6 ini. Tapi kita boleh merinci. Di sini kebetulan saya sudah menikah 17 tahun kurang lebih, alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Ada teman saya, tapi tidak usah dikasih tahu siapa, mengalami pernikahan yang suaminya menikah lagi tanpa seizin dari istrinya. Terus pada saat yang sama dia bagaimana hukumnya Ustaz, bagaimana hukumnya itu apabila seorang suami yang menikah tanpa izin dari istri sah, baik itu secara tanda tangan atau secara negara agamanya, itu bagaimana Ustaz? Karena kebetulan suaminya ini seorang PNS dan istrinya menuntut tapi masih takut juga dengan nasib anak-anaknya seperti itu Ustaz. Yang kedua ini kebetulan terjadi juga sama teman saya. Dia punya rumah tangga tuh sudah 25 tahun Ustaz dan punya anak 4. Tetapi di dalam rumah tangganya tidak terlalu bahagia karena suaminya tuh terlalu KDRT. Sering pemukulan fisik iya, mental iya. Bahkan dia sudah sampai pada level stres begitu Ustaz. Itu dia sudah lama mau bercerai, cuman dia masih memikirkan nasib anak-anaknya juga Ustaz. Itu bagaimana dalam hukum Islam? Sementara dalam pandangan Islam sendiri Allah tuh sangat mengharamkan dan membenci namanya perceraian. Allah membenci namanya perceraian. Tetapi di satu sisi dia tertekan secara psikis. Apakah dia harus mengambil keputusan cerai atau bagaimana Ustaz? Mohon bimbingannya dan mohon pencerahannya. Berpendapat pakai jalur pikiran, ya mohon maaf katanya. Kita kalau kasih pendapat kadang berbeda dengan teman-teman Bu. Saya awali dari Ibu Iki tadi yang bertanya, Mama Iki. Ini idealnya memang seperti itu. Idealnya sebuah rumah tangga itu, kok saya merasa nggak menjalankan kewajiban, ya kan? Jarang ketemu, jarang masalah masak, kalau siang hanya ketemu kewajiban malam hari saja. Yang penting, karena pokoknya cuma satu itu Bu, yang penting malamnya saja itu. Tapi Ustaz, kalau pagi itu sebelum ke pasar memasak. Di zaman sekarang ini kayak tadi saya sampaikan itu mungkin hampir semuanya ada wanita karir bahasa sekarang ya.
Dan itu termasuk saya, Bu. Sama rasa. Saya itu kalau siang nggak pernah ketemu anak saya, nggak pernah ketemu istri sampai nanti malam. Kan jadi ini sekedar kita senasib sebenarnya, Bu. Kita rasa Mama Iki dengan kita itu sama, karena kita sama-sama pedagang, baik jual di pasar. Tapi alhamdulillah kalau kita punya yayang itu alhamdulillah karena dia tahu pagi-pagi dari itu dia tahu kita pun selera, dia pasti dia kita pun sarapan dulu. Dia bilang Pak makan dulu di kantor. Kalau saya bisa itu kita biasa kalau kita pakai. Itu BTW begitu. Tapi seperti yang Mawati bilang, tentunya kalau kita melihat dari karakter dari Bapak Anton itu ada suami yang teladan. Karena kalau saya komplain saya apa-apa, cuma jangan sampai Mama Iklim lupa. Di jam makan tanya, apa saya? Jadi Bapak panggil yang nama kasih sayang nggak? Kita namanya Hasan. Kalau dalam pengertian itu kebaikan, tapi sempurna dipanggil Hasan, dipanggil itu Papa, jadi kita panggil Mama, jadi panggil Papa Mama atau Umi Abi, itu lebih akrab. Karena Rasulullah itu sempurna panggil istrinya dengan namanya, panggil dia Abu Maira, dia kemerah-merahan pipinya. Kalau misalnya kata istri dia mungkin Pak Maicun, Aisy Maicun, bisa begitu. Jadi insya Allah kalau selama Bapak Iki dia sing komplain, kita jalan saja. Mungkin nanti ada kesempatan dalam waktu kita bisa ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One is the loneliest number that you'll ever do.